Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal jamaah yang saya hormati, Mudir Yayasan Bapak Bari Mustafa hafizahullah taala dan Mudir Ma'had Ustaz Ali Mahdi beserta seluruh jajaran asatidzah dan musyrif, begitu pula para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mengganggu zikirnya sebentar. Sebagaimana ini adalah jadwal saya yang berpindah ke hari Kamis, insyaallah kita akan belajar ya, bayan minu billahi sa'atan, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah beberapa saat. Apakah ya para santri kalian tahu apa yang dimaksud dengan MLM? Ada yang pernah dengar istilah ini? Siapa yang bisa? Tidak berhadiah? Ya, Hasan. Multi level. Oh, Ustaz ini Ustaz Gino ya. Itu Masya Allah. Anak kira Bilal yang multi level marketing. Yang mana dalam sistem penjualan tersebut orang yang menjadi upline, yang menjadi atasan kita dalam sistem distribusi itu akan mendapatkan bonus lebih banyak. Adapun yang downline mungkin akan kerja keras ya. Berbeda dengan MLM model amal, yang mana orang yang beramal di bawah tidak merasa dirugikan. Apalagi yang di atasnya akan mendapatkan limpahan pahala dari orang-orang yang dia dakwai dan orang yang mengamalkan dakwahnya. Sebagaimana hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya atau orang yang mengamalkannya, dalam riwayat Imam Ahmad. Maka hendaknya kita bersemangat ya menjadi ya penyebar MLM amal ini, dakwah ini. Yang mana sudah kita bacakan 4 metode pertama. Siapa yang masih ingat 4 metode tersebut? Yang pertama adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ya. Kita murojaah sebentar ya, karena sudah sangat lama kita berhenti dari kajian ini. Yang kedua adalah tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasu ad-dini lahu. Mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ikhlas, tanpa tauhid, maka kita bukan sebagai pembuka pintu kebaikan. Apa yang kita ajak manusia kepada kebaikan, pahalanya tidak akan mengalir kepada kita selaku dai. Yang ketiga adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajak teman kita, kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, bukan kepada hal-hal yang memudaratkan kita dan mereka, tetapi kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal. Dan yang keempat adalah al-inayatu bi faraidil Islam. Ketika kita semangat untuk mengajak teman-teman kepada kebaikan, saudara-saudara kita kepada kebaikan, maka jangan lupa diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita menjadi seperti lilin, orang lain diterangi dengan cahaya kita tetapi kita terbakar. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Apakah engkau mengajak manusia kepada kebajikan lalu engkau melupakan dirimu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca
Alkitab. Ya, ini khitabnya kepada ahli kitab, sehingga kitab di sini adalah Taurat. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir. Maka di sini pembahasan kelima ini adalah terkait dengan ayat ini, yaitu mujahadun nafsi alal bu'di alil asam. Agar kita menjadi pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan bagi orang lain, kita hendaknya bersungguh-sungguh jauh dari dosa. Sekarang setelah kita memperhatikan diri kita untuk mengamalkan berbagai kewajiban, yang keempat tadi, yang kelimanya adalah kita juga berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauh dari dosa, dari berbagai dosa. Sebagaimana datang hadis dari Imam Ahmad dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman." Sesungguhnya Allah membuat permisalan sebuah jalan yang lurus. Wa ala janbatai sirati abwabun. Yang mana di dua sisi jalan tersebut ada pintu-pintu. Wa alal abwabi suturun murkhah. Yang mana pada setiap pintu-pintu tersebut ada tirai yang terbentang. Wa fi awalis sirati munadin yunadi, dan pada awal jalan itu ada seorang penyeru yang menyeru, ya ibadallah, wahai hamba Allah, wahai para hamba Allah, udkhulu sirata wa la ta'uju, masuklah ke dalam jalan lurus tersebut dan janganlah berbelok, jangan tergoda untuk masuk ke pintu-pintu tersebut, imma yang di kanan ataukah yang di kiri. Wa min jawfis sirati, dan di dalam jalan tersebut, setelah dia masuk ke dalam jalan tersebut, dan dalam riwayat yang lain, wa min fauqis sirat, di atas jalan tersebut, munadin yunadi, ada seorang penyeru, ya abadallah, la taftahil baba, fa innaka in fatahtahu talijhu. Jangan sekali-kali kalian masuk pada pintu-pintu tersebut, karena sekalinya kamu membuka pintu tersebut, maka kamu akan masuk. Mengapa? Karena pintu tersebut tidak memiliki mighlaq, tidak memiliki gembok-gembok atau kunci-kunci. Sehingga sekali dibuka langsung serong, kayak gitu kan. Apalagi penutup pintunya hanya tirai, ya, bukan yang ada grendel-grendelannya itu. Tidak perlu usaha untuk membukanya. Sekali kebuka kita langsung masuk, ya. Summa bayana dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan permisalan tersebut yang Allah taala permisalkan dalam hadis qudsinya. Amma siratu fahuwal Islam, adapun jalannya adalah Islam. Wa masuran fa hududullah, adapun dindingnya di samping pintu-pintunya adalah batasan-batasan Allah. Wa amal abwabul lati 'alaiha suturun murkhatu famaharimullah. Adapun tadi apa namanya? Sater, yaitu tirai-tirai yang terbentang adalah hal-hal yang Allah haramkan. Adapun munadil ladzi yunadi min awalis sirat, adapun seorang penyeru pada awal jalan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Wa amal munadil ladzi yunadi min jawfis sirati aw min fawqis sirat fawaidullahi fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang ada di dalam jalan tersebut atau di atasnya tadi, maka itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala pada hati setiap muslim. Ya, ketika kita ada gejolak ingin masuk kepada syahwat atau kepada subhat, hati nurani kita mengingatkan agar jangan sampai jatuh kepada jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Maka perhatikanlah ya ikhwan, ya, untuk diri saya sendiri dan untuk para asatidzah semua, bahwasanya kadang-kadang pintu-pintu penyimpangan baik dari jalan syahwat atau subhat itu sangatlah menggoda, tetapi semua itu akan membelokkan kita dari jalan Islam yang lurus. Sehingga pada nasihat yang singkat ini hendaknya kita tetap bersemangat, ya, selalu istiqomah, ingin menjadi para kunci-kunci kebaikan, sehingga pahala kita akan terus mengalir walaupun umur kita
apa namanya, selesai ya, berhenti ya, karena umur kita masing-masing terbatas. Sebagaimana kesehatan kita akan terus berkurang sampai menemui ajalnya masing-masing, tetapi amal-amal soleh kita, pahala-pahala kita tidak terputus oleh sebab ajal kita sudah berhenti. Demikian yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya maupun antum yang menyimaknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.